Bapak Ibu yang kekasih, selamat sore. Jemaat Tuhan, hanya oleh kemurahan Tuhan maka sampai pada hari ini. Bersyukur atas waktu dan kesempatan untuk kembali beribadah dalam ibadah evangelisasi yang akan dipimpin oleh Pendeta Esther Peoni STH. Untuk memulaikan ibadah, jemaat dijemput berdiri. Kita masuk pada panggilan beribadah. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Nyanyikanlah pujian, di saat ini ku angkat tembang. Saat ini ku angkat tembang, di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, mari bersama teduh di hadirat Allah. Ibadah evangelisasi saat ini tertabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai dan sejahtera Allah adalah dengan kamu sekalian. Jemaat disilakan duduk. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan untuk setiap kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Bahkan dalam perkenan-Mu, kami semua sebagai jemaat boleh duduk bersama di rumah kami masing-masing sebagai keluarga rumah tangga kami masing-masing. Kami hendak bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Dan di dalam ibadah evangelisasi saat ini, firman Tuhan akan hadir memberikan kekuatan dan pengharapan iman kepada kami sekalian, agar supaya ketika jalani kehidupan ini, kami tetap dan senantiasa dikuatkan, dimampukan untuk menghadapi setiap keadaan, setiap kemelut, bahkan persoalan hidup yang kami jalani di tengah-tengah dunia ini. Dalam kekurangan dan keterbatasan kami, hamba datang memohon kiranya Tuhan memperlengkapi, sehingga biarlah hikmat yang dari Tuhan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini. Bersabdahlah ya Bapa, sedia hati kami menyambut firman-Mu dalam sukacita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama kita membuka Alkitab kita dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-18. Kejadian 18, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15.
Kitab Kejadian pasal 18 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Baik, saya akan membaca firman Tuhan ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan mengikutinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata demikian. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berdiri dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berdirilah Abraham kepada lembu, supaya ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya lah di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkannya pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, "Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya setiap saat." Mari respon pembacaan firman Tuhan. Kita melakukan pujian "Siapa yang berpegang". Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu
Selamat sore menjelang malam. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Atas kemurahan Tuhan kembali kita diperkenankan oleh Dia untuk duduk bersama di rumah kita masing-masing. Kembali hendak mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang telah dibaca dalam kitab Kejadian pasal 18 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Dan dari perikop firman Tuhan ini saya merumuskan dalam sebuah tema yang berkata iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, menjalani sebuah rumah tangga, sering kita terjebak pada situasi atau kondisi kehidupan yang kadangkala tidak mengenakan. Artinya saat ketika kita berusaha merencanakan sesuatu namun pada akhirnya berjalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Demikian juga sebaliknya, di saat yang tidak pernah kita pikirkan, namun kemudian pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Dan itulah realita hidup yang kadangkala sebagai manusia, kita sulit untuk mengerti bagaimana cara Tuhan untuk bekerja bagi hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, teks firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini menceritakan bagaimana kisah rumah tangga Abraham dan Sarah. Saat mereka diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang memprihatinkan. Mengapa tidak? Tentunya saat Abraham mempersunting Sarah dan mengawininya, karena demikianlah perintah Tuhan kepada Abraham. Maka tentulah salah satu tujuan mereka adalah untuk memiliki seorang anak. Karena sebagaimana kebanyakan orang, anak adalah masa depan yang terindah bagi setiap rumah tangga. Namun saudara-saudara, apakah yang diharapkan dan kemudian dirindukan oleh Abraham dan Sarah lantas dipenuhi Tuhan secepatnya? Tentu tidaklah demikian. Mereka harus melewati setiap proses yang tentunya tidak mudah, bahkan dapat dikatakan menyakitkan. Menunggu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, agar pada akhirnya Tuhan menepati janjinya. Tidak hanya berhenti di situ. Pada kisah sebelumnya, khususnya pada pasal yang ke-16, ayatnya yang kedua, entah didasari perasaan kecewa ataupun putus asa, sehingga Sarah berkata kepada Abraham, suaminya, engkau tahu Tuhan tidak memberiku kelahiran anak atau melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu, yaitu Hagar. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Saudara-saudara, jika situasi dan keadaan ini diperhadapkan kepada kita, maka tentulah di antara kita tidak ada yang rela untuk berada pada kondisi seperti itu. Tetapi itulah yang harus dilakukan Sarah, mau tidak mau, suka atau tidak suka. Tetap cara itu yang harus ditempuh untuk bagaimana supaya dia dapat membahagiakan suaminya, yaitu Abraham, dengan memberikan anak dari seorang hambanya. Di sini saudara-saudara, ada sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh seorang istri agar dapat mempertahankan rumah tangganya dalam kondisi terdesak sekalipun. Seorang atau seseorang dan juga istri akan melakukan apa saja demi orang yang dikasihinya.
Saudara-saudaraku jemaat yang diberkati Tuhan, melihat tindakan yang dilakukan oleh Sarah, tentulah kita dapat beranggapan bahwa Sarah ini mungkin tidak lagi menyukai atau tidak lagi mencintai suaminya. Atau apakah Tuhan telah ingkar janji kepada Abraham dan Sarah, sehingga Tuhan tidak dengar dengan segera untuk memberikan anak kepada mereka. Tetapi itulah cara Tuhan ingin menyaksikan sampai di mana kesabaran seorang Abraham dan Sarah saat mereka diuji. Di sini saudara-saudara, Allah mau membuktikan bahwa di tengah-tengah cobaan yang sulit, ketika mereka mampu bertahan, maka mereka akan menikmati sukacita yang didambakan. Sebagaimana Matius 24 ayat 13 berkata, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan itulah yang dinikmati oleh Abraham dan Sarah, yang kemudian pada akhirnya Tuhan menepati janjinya, sekalipun Sarah tidak percaya. Dan hal itu mustahil, apa yang dikatakan oleh malaikat yang hadir mengunjungi mereka pada petang hari. Sambil tertawa di dalam hatinya ia berkata, akan berahikah aku setelah aku sudah lama layu, sedangkan tuanku sudah tua. Ayat yang ke-12 dari bacaan kita. Namun apapun yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dari kisah Abraham dan Sarah ini, pesan apa kira-kira yang mau disampaikan kepada kita saat menjalani kehidupan secara pribadi maupun dalam rumah tangga kita masing-masing? Yang pertama, bahwa Tuhan mau menguji tingkat kesabaran kita. Apakah kita sanggup bertahan di tengah-tengah cobaan hidup ataukah sebaliknya? Yang kedua, sebagai manusia Tuhan mau melihat iman percaya kita di saat menghadapi keadaan-keadaan ataupun situasi yang sulit. Dan yang ketiga, sebagai rumah tangga ataupun keluarga Kristen, Tuhan menginginkan agar kita tetap dan terus bertahan untuk menjaga keutuhan rumah tangga, saling menopang satu dengan yang lainnya, saling mengisi satu dengan yang lainnya dalam kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan saling membantu dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Karena itu saudara-saudaraku, Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita tetap terus menjaga iman percaya kita, sabar di dalam menghadapi setiap persoalan, termasuk saat pandemi COVID-19 masih diperhadapkan kepada kita. Serta tetap terus mengimani bahwa sesungguhnya Tuhan sanggup melakukan setiap perkara di dalam hidup kita. Dan terlebih khusus sebagai rumah tangga ataupun keluarga Kristen, marilah kita saling menguatkan, kita saling menopang, serta kita saling menjaga dan memberikan support satu dengan yang lain, agar apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, apapun yang diperhadapkan kepada kita, semuanya dapat teratasi, yang kemudian pada akhirnya sukacita dan damai sejahtera menjadi milik dan bagian kita sekalian untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan lewat firman-Nya yang akan terus memberikan kekuatan, penghiburan, dan kemampuan bagi kita sekalian jalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan sebagai janji pelayanan dan pekerjaan kita untuk Tuhan.
Karena itu sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 9 bagian A berkata, hayatilah bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan syukur, kita melakukan pujian. Kami bersyukur. Kami bersyukur atas rahmat yang Kau beri sepanjang jalan kehidupan. Kami nyanyikan puji syukur padamu, sebab penyertaan-Mu yang kekal. Tuhanku, Allahku, kami memuliakan nama-Mu, sebab karya selamat-Mu yang besar telah membuat hidup kami bergema. Kami bersyukur atas berita firman-Mu yang menerangi jalan ke depan. Kami bernyanyi selalu mengasihi-Mu dalam karya layan umat-Mu. Tuhanku, Allahku, kami memuliakan nama-Mu, sebab karya selamat-Mu yang besar telah membuat hidup kami bergema. Mari kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, jika kesempatan mendengarkan firman-Mu menjadi bagian terindah atas kami. Ketika kami harus diperhadapkan dengan situasi dan keadaan hidup yang kadangkala kami terjebak pada situasi dan keadaan hidup itu sendiri. Namun, sebagaimana keluarga Abraham dan Sarah kembali hadir memberi ingat kepada kami semua bahwa ketika kami jalani hidup baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga, dan ketika kami memiliki iman hanya kepada Allah, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan bagi kami sekalian, maka tidak ada yang mustahil untuk kami jalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Karena kekuatan yang daripada Allah sungguh luar biasa boleh kami nikmati. Dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini kami bawa pulang dalam sepanjang kehidupan kami hari lepas hari, dimanapun kami berada dan apapun situasi dan kondisi hidup yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang bersyukur jika sebagai jemaat Allah GKSTE Fata Palu kembali boleh beribadah
di rumah kami masing-masing dalam ibadah evangelisasi. Oleh karena COVID-19 yang sampai saat ini masih terus mewabah dan membuat kami terbatas untuk beraktivitas. Namun Tuhan yang tidak pernah terbatas itu selalu dan senantiasa memberikan kesempatan kepada kami untuk mencari dan mencari Tuhan dalam setiap persekutuan, dimanapun dan apapun keadaan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan yang Tuhan beri, sehingga kami semua sebagai keluarga boleh bersama-sama dalam persekutuan sukacita mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu itu tidak menjadi sia-sia, namun termeteraikan dalam hati dan pikiran kami. Saat ini ya Bapa, hamba datang berdoa membawa seluruh keberadaan kehidupan jemaat Tuhan. Dalam setiap hidup yang mereka hadapi, dalam suka dan duka, Tuhan senantiasa hadir, menghibur, memampukan, dan menguatkan. Dikala menghadapi kehidupan dengan persoalan yang berbeda. Jika jemaat-Mu yang sampai saat ini berada dalam sukacita, oleh karena menikmati setiap hal yang menjadi berkat terindah atas hidup mereka, entah ketambahan usia, ataupun berhasil dalam usaha pekerjaan, dapat menyelesaikan pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Tentunya diaminkan sungguh semuanya hanya karena kasih kemurahan Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau yang senantiasa hadir, terus memberkati dan memampukan mereka, sehingga mereka boleh nyatakan setiap syukur mereka hanya kepada Allah. Dan ketika berada dalam situasi dan suasana duka, oleh karena peristiwa kematian, Tuhan kiranya hadir, menghibur dan menguatkan saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang mengalami duka cita, sehingga mereka kuat di dalam menghadapi semuanya, yang kemudian pada akhirnya mereka akan boleh merasakan sungguh bahwa cinta kasih penyertaan dan pertolongan Tuhan senantiasa hadir, menghibur dan menguatkan mereka. Dan bagi mereka yang sakit, dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, mari Tuhan, kiranya Engkau jamah kehidupan mereka, Engkau pulihkan, sehingga apapun yang terus mereka upayakan, bahkan dokter dan juga semua perawat yang menangani, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Makanan, obat-obatan yang diterima, kami percaya sungguh merupakan sarana yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Ya Tuhan, seluruh keberadaan kehidupan jemaat-Mu hanya kami mau datang serahkan kepada Tuhan. Dan biarlah hari-hari hidup yang dijalani dalam seluruh aktivitas, dalam tugas kerja yang ada, semuanya berjalan dalam kasih-Mu, diberkati oleh Tuhan. Di dalamnya nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk keberadaan dan kondisi negara kami yang sampai saat ini masih tetap berada pada situasi yang membuat kami gelisah atas pandemi COVID-19. Namun ya Tuhan, lewat pemerintah yang Engkau percayakan untuk mengatasi problem negara kami, biarlah Tuhan menaruh hikmat atas mereka, dan Tuhan kiranya memberkati, memberi sehat kuat, sehingga mereka terus dimampukan untuk menjadi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika para aparat keamanan, polisi, TNI yang juga terus memberikan keamanan kepada kami sekalian, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Keluarga mereka terus diberkati oleh Allah. Ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang mengalaminya, biarlah Tuhan memampukan mereka untuk jalani semuanya ini dalam sukacita, sehingga pada akhirnya
apa yang menjadi pergumulan kami bersama atas COVID-19 semuanya dapat teratasi. Terima kasih Tuhan. Jika kehidupan kami boleh ada, terselamatkan sampai pada saat ini, semuanya hanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hari hidup kami, yang terus menopang kami, bahkan yang terus memberkati kami, menjaga dan melindungi kami semua, dan kami boleh jalani kehidupan di tengah-tengah hidup rumah tangga, keluarga kami masing-masing hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan yang boleh berlangsung dalam ibadah evangelisasi pada saat ini. Diberkatilah kiranya oleh Tuhan pelayanan yang boleh kami lakukan, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan semua yang terlibat dalam pelayanan di sore hari ini, tim multimedia, Infokus, operator Infokus, pemain musik, pendamping majelis kelompok pelayanan 2, bahkan siapapun kami yang sudah boleh ada pada sore hari ini untuk melayani Tuhan, diberkatilah hidup pribadi, rumah tangga, dan keluarga kami masing-masing. Kami sudah boleh memberikan persembahan syukur ya Tuhan, sebagai jawaban iman percaya kami. Tuhan kiranya memberkati apa yang telah kami beri, dan biarlah semuanya itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau memberkati kami sekalian untuk jalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Terlebih ketika kami hendak melewati di malam yang berjalan, kami percaya selamat yang dari Tuhan menopang kami semua, menjaga dan melindungi, sehingga ketika kami beristirahat, kami boleh dibangunkan pada besok pagi dalam tubuh yang diberkati, dan boleh kembali melanjutkan kehidupan dalam kasih dan anugerah Tuhan lewat semua rencana pekerjaan yang telah ada. Terima kasih ya Bapa. Ini kami sekalian yang datang berdoa, bersyukur menyampaikan terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan karuniakan kepada kami sekalian. Ampuni kiranya setiap salah dosa kami ya Bapa. Sambut dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mengakhiri ibadah pada saat ini jemaat dijemput berdiri. Kita melakukan pujian, waktu Tuhan bukan waktu kita. Saudara-saudara, kembalilah dalam hidupmu sehari-hari dengan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Dengan demikian ibadah evangelisasi kita pada saat ini telah selesai. Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita saat ini. Atas nama pendeta dan majelis jemaat GKSTF Atapalu mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Esther Peoni STH yang telah memimpin ibadah evangelisasi saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.